Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi amarana bil jamaah wa amarana tamassukan bi ahli sunnati wal jamaah. Wassalatu wassalamu ala man afsahal lisani wa khairil anam wa ala alihi al-athhar wa ala ashabihi al-adhhar, amma ba'du. Alhamdulillah, hadirin dan hadirat, puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, yang mana Allah Subhanahu wa taala masih memberikan kesempatan emas, masih memberikan umur kepada kita sehingga kita masih bisa bertemu dengan bulan Ramadan pada hari ini. Dan tidak terasa kita sudah memasuki akhir daripada 10 kedua daripada bulan Ramadan tersebut. Ma'asyiral muslimin wa zumratul mu'minin yang dirahmati oleh Allah. Adapun tema kajian kita pada hari ini adalah mengenai fadilah i'tikaf. Sebelum saya memasuki daripada tema tersebut, saya ingin menyampaikan suatu perkataan yang sangat berarti, yang sangat mulia daripada ulama Buyu Klerimis. Mengatakan bahwasanya orang yang paling bagus ibadahnya, tugasnya, kerjaannya adalah orang yang paling paham seberapa penting, seberapa besar hal tersebut. Orang yang paling paham apa kemuliaan yang akan ia dapatkan apabila ia melakukan ibadah, tugas ataupun kerjaan tersebut. Ini merupakan jawaban bagi kita semua. Misalnya, seseorang tersebut malas menunaikan ibadah solat. Kenapa? Mungkin karena dia tidak faham secara pasti, secara yakin apa kemuliaan yang akan dia dapatkan apabila dia solat, sehingga dia malas contohnya. Begitu juga, maka dari itu, saya ingin mengajak kita semua kembali mengkaji apa saja fadilah-fadilah keutamaan i'tikaf tersebut. Semoga dengan kita mengetahui seberapa mulia dan seberapa besar ibadah i'tikaf ini menjadi motivasi bagi kita pada tahun ini mungkin ataupun tahun-tahun kedepannya untuk melaksanakan ibadah i'tikaf. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah. Dalam kitab Riyadhus Shalihin di hadis 1272 an Abi Hurairah radhiyallahu an, dari Abi Hurairah radhiyallahu an, karena Nabi sallallahu alaihi wasallam ya'takifu fi kulli Ramadan 10 ayyam. Bahwasanya kata Nabi Hurairah, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam setiap bulan Ramadan beriktikaf selama 10 hari. Falamma kana al-'amul ladzi qubida fihi, dan ketika tahun di mana beliau wafat, hadirin sekalian, ya'takifu 20 yauman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beriktikaf selama 20 hari. Lalu Abi di sini tidak disebutkan apa kemuliaan daripada iktikaf tersebut. Apa kemuliaannya? Saya ingin mengajak kita semua kembali mengkaji bahwasanya hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu ada terbagi menjadi 3. Yang pertama, qauliyah, fi'liyah, dan takririyah. Qauliyah adalah perkataan Nabi, kemudian fi'liyah adalah perbuatan Nabi, takriyah adalah diamnya Nabi, ketegasannya Nabi, tidak memerintahkan ataupun tidak melarang, bukti sesuatu tersebut adalah mubah. Saya ingin mengajak pemahaman seperti ini kepada kita semua. Rasulullah Allah Subhanahu wa taala berfirman, laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Nabi adalah suri tauladan yang terbaik bagi kita semua umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Perkataan Nabi itu bukan omong kosong. Perkataan Nabi adalah suatu yang sangat berarti, suatu yang sangat mulia. Perbuatan Nabi juga perbuatan yang sangat berarti, perbuatan yang sangat mulia. Bahkan dari takririyah, diamnya Nabi pun memiliki arti dan memiliki kemuliaan. Kita kembali lihat kepada hadis di dalam kitab Riyadhus Shalihin tadi, ma'asyiral muslimin. Nabi tidak hanya mengatakan, akan tetapi di sini Nabi sekaligus mengatakan, dan Nabi pun mempraktekkan hal tersebut. Mempraktekannya bukan 1 hari, bukan 2 hari, bukan 3 hari. Nabi mempraktekkan i'tikaf tersebut selama 10 hari. Bukti seberapa penting, seberapa mulia ibadah i'tikaf tersebut di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan dalam kitab hadis yang lain, dalam kitab Majma'uz Zawaid, ada suatu hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "I'tikafun fi Ramadan, i'tikafu 10 fi Ramadan." Dalam konteks lain, i'tikaf di pada bulan Ramadan.
Itikaf di bulan Ramadan hadirin sekalian, kahajjatain wa umratain. Pahala itikaf tersebut setara bagaikan ibadah 2 haji dan 2 umrah, pahala sunnahnya. Segitu besar, segitu mulia ibadah tersebut, dan apa yang akan kita dapatkan apabila kita melakukan hal tersebut. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah. Baik Abi, kita sudah paham seberapa pentingnya, seberapa mulianya ibadah i'tikaf tersebut. Tapi ada satu hal yang membuat kami kadang tertahan untuk melakukan ibadah i'tikaf tersebut. Kami tidak mengerti, kami tidak begitu mengerti bagaimana cara melaksanakan ibadah i'tikaf tersebut. Hadirin hadirat, i'tikaf adalah berdiamnya diri seseorang muslim di dalam masjid dengan syarat-syarat tertentu yang mana tujuannya meninggalkan duniawi dan mendekatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Hukum daripada i'tikaf tersebut adalah sunnah pada hari biasa. I'tikaf tidak hanya pada bulan Ramadan, akan tetapi i'tikaf yang dilaksanakan pada 10 akhir bulan Ramadan hukumnya menjadi sunnah muakkadah. Ada 4 rukun yang harus diketahui seseorang apabila ingin beriktikaf. Yang pertama adalah mu'takifun. Orang yang beriktikaf harus orang yang muslim, harus orang yang berakal, harus orang yang suci daripada junub, haid dan nifas. Hal pertama adalah mu'takifun. Yang kedua adalah mu'takifun fih. Rukun kedua mu'takifun fih. Mu'takifun fihi adalah tempat pelaksanaan i'tikaf. Apakah boleh kita melaksanakan i'tikaf di rumah kita sendiri ataupun di musola yang ada di rumah kita sendiri? Hadirin dan hadirat, i'tikaf dilaksanakan di dalam masjid yang mana alladzi tuqamu fihi salatul jamaah, yang mana didirikan salat 5 waktu secara berjamaah di masjid tersebut. Apabila masjid tersebut juga didirikan di dalam salat Jumat, maka itu lebih afdol. I'tikaf dilaksanakan di dalam masjid. Rukun yang ketiga adalah al-lubthu. Abi, mungkin saya sibuk, saya tidak bisa beriktikaf selama 10 hari full. Saya mempunyai kerjaan, saya mempunyai kesibukan. Lalu bagaimana saya bisa beriktikaf? Apakah kalau saya 1 hari ataupun setengah malam, iktikaf saya sudah dihitung dengan iktikaf? Seberapa lama baru bisa dihitung iktikaf, Abi? Di sini al-lubthu, berdiamnya, iqamahnya seorang yang melakukan iktikaf di masjid itu paling sedikit adalah lebih daripada tumakninah. Kalaulah tumakninah itu 5 detik, maka apabila seseorang tersebut telah berada di dalam masjid 6-7 detik, maka sudah dikatakan iqamah, sudah dikatakan al-lubs, berdiam diri dengan sebagai ibadah daripada i'tikaf tersebut. Maka boleh. Kalau tidak bisa 10 malam, 1 malam pun boleh, setengah malam pun boleh. Yang penting adalah kita melaksanakan i'tikaf tersebut, ibadah yang mulia ini. Dan yang keempat, yang terakhir, rukun yang harus diketahui Bapak Ibu sekalian adalah niat. Ketika kita memasuki i'tikaf tersebut, kita harus melaksanakan niat ketika memasukinya, supaya membedakan mana yang duduk-duduk biasa, mana yang berada biasa di dalam masjid, mana ibadah i'tikaf. Yang membedakannya adalah niatnya. Nawaitu i'tikafa hatta an akhruja. Sengaja aku niat i'tikaf karena Allah Subhanahu wa taala sampai aku keluar. Hadirin dan hadirat yang dirahmati Allah, yang terakhir, ada di dalam bulan Ramadan ini suatu malam yang lebih baik daripada 1000 bulan, malam Lailatul Qadar. Malam yang kapan datangnya tiada satupun mengetahuinya. Bisa datang setiap saat, bisa datang di setiap malam, dan kita tidak bisa mengetahuinya. Lalu bagaimana cara kita bisa mendapatkan kemuliaan malam tersebut? Kita lihat orang-orang yang telah menjumpai, orang-orang yang telah mendapatkan kemuliaan tersebut. Kita lihat pengalamannya, dan kita sepakat di sini orang yang paling berpengalaman dalam hal tersebut adalah baginda Nabi besar Muhammad SAW. Apa kiat Nabi? Apa kiat Nabi sehingga Nabi Muhammad SAW mendapatkan kemuliaan tersebut? Mendapat kemuliaan daripada malam Lailatul Qadar. Dalam kitab Majmu'uz Zawaid juga dijelaskan dari Ummu Salamah bahwasanya Rasulullah SAW pada tahun pertama, hadirin dan hadirat, i'tikafnya di 10 awal bulan Ramadan. Pada tahun selanjutnya Nabi SAW i'tikaf di 10 kedua daripada bulan Ramadan.
Dan di tahun setelahnya Nabi Muhammad SAW itikaf di 10 terakhir daripada bulan Ramadan dan bersabda, qala inni ra'aitu lailatal qadari fiha, sesungguhnya aku melihat malam Lailatul Qadar di dalamnya, yaitu 10 terakhir daripada bulan Ramadan. Ini sudah bisa menjadi kiat bagi kita untuk mendapatkan kemuliaan malam Lailatul Qadar. Berjaga-jaga di setiap malamnya, bagaikan suatu musuh yang bisa datang kapan saja. Kita berjaga-jaga, maka demi menyambut malam yang mulia tersebut, kita berjaga-jaga di setiap malamnya dengan cara melaksanakan ibadah i'tikaf. Man qama Lailatul Qadari imanan wa ihtisaban, barang siapa yang menghidupi, yang mengisi malam Lailatul Qadar dengan ibadah imanan wa ihtisaban, dengan kepercayaan, dengan keikhlasan, dengan keimanan, ghufirallahu ma taqaddama min dambi, maka Allah akan ampuni dosa orang tersebut, dosa-dosa yang terdahulu. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah, demikian dari saya, hadanallahu wa iyyakum ajma'in. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun, wa salamun alal mursalin, alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.